Salam kimia. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi. Ilmu kimia mempelajari materi dan perubahannya. Perubahan kimia lebih dikenal dengan reaksi kimia. Reaksi kimia adalah perubahan zat-zat bereaksi atau reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Reaksi kimia dituangkan dalam persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah penulisan reaksi dengan menyatakan lambang unsur atau rumus kimia senyawa yang terlibat dalam reaksi. Persamaan reaksi yang sempurna dilengkapi dengan wujud zat yang terlibat dalam reaksi. Wujud zat dalam persamaan reaksi. S yaitu solid merupakan zat padat, L liquid zat cair, G gas, Aq aquos atau larutan dalam air. Syarat persamaan reaksi, jumlah atom-atom reaksi harus sama dengan jumlah atom-atom hasil reaksi. Contoh persamaan reaksi. Arang atau karbon jika dibakar sempurna dengan gas oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida. Tuliskan persamaan reaksinya. Terlihat ada karbon, gas oksigen, gas karbon dioksida, yaitu senyawa yang terlibat dalam reaksi ini. Karbon dilambangkan dengan C, wujudnya solid atau padat. Gas oksigen ditambah dengan O2, wujudnya adalah gas. Menghasilkan berarti tanda panah. Gas karbon dioksida CO2. Wujudnya adalah gas. Kita lihat jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi. C sebelum 1 dan sesudah juga 1. O2 sebelum reaksi dan sesudah juga 2. Maka reaksi ini sudah setara. Contoh reaksi kedua. Batu pualam yang berwujud padat dengan reaksi kimia CaCO3 bila dimasukkan ke dalam larutan asam klorida akan berubah menjadi larutan kalsium klorida, air, dan gas karbon dioksida. Tentukan persamaan reaksinya. Senyawa yang terlibat yaitu CaCO3 yang merupakan batu pualam, kemudian asam klorida, kalsium klorida, air, dan gas karbon dioksida. Kita tuang dalam persamaan reaksi. CaCO3 wujudnya adalah padat berarti S, ditambah dengan asam klorida lambangnya adalah HCl, wujudnya larutan berarti Aq, berubah menjadi berarti tanda panah, kalsium klorida CaCl2, wujudnya adalah larutan berarti Aq, ditambah dengan air H2O dalam wujudnya adalah L dan gas karbon dioksida. Lambangnya adalah G. Kita lihat jumlah atom di kiri dan di kanan. Ca1 di kiri juga 1, di kanan juga 1. C di kiri 1, di kanan juga 1. O di kanan 3, di kiri juga 3. H di kiri 1, di kanannya 2, maka belum terlihat belum setara. Cl juga begitu, di kiri 1, di kanan juga 2. Maka untuk kesetaraan kita tulis angka 2 di depan HCl. Sehingga jumlahnya sama. 2 ini disebut dengan koefisien reaksi,
yang menyatakan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi. Dan 2 ini adalah indeks yang menyatakan jumlah atom dalam senyawa. Dan persamaan reaksinya telah setara. Contoh ketiga, uap amonium klorida terurai menghasilkan gas amonia dan gas hidrogen klorida. Terlihat amonium klorida, gas amonia, dan gas hidrogen klorida yang terlibat dalam reaksi ini. Amonium NH4+ bergabung dengan klorida yaitu Cl- menjadilah NH4+ yang berwujud gas menghasilkan atau terurai menjadi gas amonia yaitu NH3, wujudnya adalah gas, ditambah dengan hidrogen klorida HCl, wujudnya juga gas. Kita lihat jumlah atomnya, N sama dengan 1, H-nya sama-sama 4, dan Cl-nya sama-sama 1. Maka persamaan reaksi ini kita sebut setara. Penyetaraan persamaan reaksi. Sebagian besar persamaan reaksi sederhana dapat disetarakan dengan mudah. Untuk menyetarakan reaksi-reaksi yang sulit, kita dapat memakai metode abjad atau metode variabel. Langkah-langkah penyetaraan reaksi. Yang pertama, pilih spesies yang kompleks, jenis atom paling banyak dan atau jumlah atom yang banyak. Beri koefisien 1 untuk zat tersebut, dan yang lainnya dimisalkan dengan huruf. Kedua, samakan jumlah atom sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Dimulai dari atom-atom penyusun senyawa yang diberi koefisien 1 sehingga terbentuk persamaan matematika dan selesaikan. Yang ketiga, masukkan koefisien tersebut ke dalam persamaan reaksi. Yang keempat, jika terdapat koefisien reaksi yang berharga pecahan, sempurnakan dengan cara mengali menggunakan bilangan sederhana, sehingga pecahan tidak ada lagi. Contohnya, timbal 2 nitrat diuraikan menjadi timbal 2 oksida ditambah dengan nitrogen dioksida dan oksigen. Kita pilih PbNO3 untuk memiliki koefisien 1 karena PbNO3 memiliki jenis atom paling banyak yaitu 3 dan jumlah atom yang paling banyak yaitu 9. Yang lainnya kita beri koefisien A, B, dan C. Kita mulai menyamakan atom Pb. Sebelum reaksi, atom Pb berjumlah 1. Setelah reaksi berjumlah A. Sehingga A sama dengan 1. Kita lanjutkan dengan N. Jumlah N sebelum reaksi adalah 1 kali 2 kali 1, berarti 2. Sama dengan setelah reaksi adalah 1 kali B. B. Sehingga kita dapatkan B sama dengan 2. Berikutnya O. O sebelum reaksi 3 kali 2 kali 1, yaitu 6, sama dengan 1 dikali A. Berarti A ditambah 2 kali B, 2B, ditambah dengan 2 kali C, 2C. Kita substitusikan A sama dengan 1 dan 2B dan B sama dengan 2. Tambah 2C. Sehingga C dapat kita cari yaitu sama dengan setengah. Kita ganti koefisien reaksinya dengan angka melalui menyalin kembali persamaan reaksi seperti persamaan reaksi awal. Dan kita ganti koefisien reaksinya di mana A itu 1, B 2, dan C setengah.
Karena ada angka setengah, maka persamaan reaksi ini belum bisa dianggap setara. Maka harus disederhanakan dengan cara mengali 2. Jika 1 dikali 2, maka yang lain juga dikali 2. Berarti 2 PbNO3 2 kali terurai menjadi 2 PbO ditambah dengan 4 NO2 ditambah dengan O2. Sehingga reaksinya setara. Berikutnya Fe2O3 diberi koefisien 1 dan yang lainnya diberi variabel. Kita lihat Fe, yaitu sebelum reaksi berjumlah 2 dan setelah reaksi berjumlah 1 kali B sama dengan B, maka B sama dengan 2. Kemudian unsur O, sebelum reaksi berjumlah 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah dengan A kali 1 sama dengan 2C. Karena tidak dapat diselesaikan, kita lanjut dulu untuk atom karbon. Sebelum reaksi atom karbon A, setelah reaksi atom karbon C, sehingga A sama dengan C. 3 ditambah C sama dengan 2C, karena A kita ganti dengan C. Maka 3 sama dengan C, sehingga C sama dengan 3. Karena C sama dengan 3, maka A juga sama dengan 3. Kita salin persamaan reaksinya. Menjadi Fe ditambah dengan CO2. Kita masukkan angka B. 1 untuk Fe tidak usah ditulis. Kemudian A yaitu 3. B 2, C sama dengan 3. Dan inilah persamaan reaksi setaranya. Contoh berikutnya, koefisien 1 untuk CuCl2 dan yang lainnya adalah abjad. Kenapa tidak CuOH 2 kali yang kita beri koefisien 1? Karena dia mengandung O dan H, yang bagusnya disetarakan terakhir. Cu sebelum reaksi berjumlah 1, setelah reaksi berjumlah B. Maka B sama dengan 1. Lanjut dengan Cl. Sebelum reaksi, Cl berjumlah 2. Setelah reaksi, Cl berjumlah C. Maka kita dapat C sama dengan 2. Kita lanjutkan dengan Na. Sebelum reaksi, Na adalah A. Setelah reaksi, Na sama dengan C. Maka A sama dengan 2. Sebenarnya sudah kita dapatkan koefisien B, C, dan A-nya. Namun, bisa kita buktikan jumlah daripada kesetaraannya jika menggunakan hidrogen. Hidrogen sebelum reaksi sama dengan A, dan setelah reaksi sama dengan 2B. A kita ganti dengan 2. B kita ganti dengan 1. Sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Maka reaksi tersebut setara. Kita salin persamaan reaksinya. CuCl2 ditambah dengan NaOH menjadi CuOH 2 kali ditambah dengan NaCl. B1, C2, dan A sama dengan 2. Kita gantikan ke dalam persamaan reaksi. Dan inilah persamaan reaksi setaranya. Contoh selanjutnya, natrium hidroksida ditambah dengan asam sulfat menghasilkan natrium sulfat ditambah dengan air. Kita beri koefisien 1 kepada Na2SO4 karena di H2SO4 juga memiliki 3
jenis atom, namun H2SO4 mengandung H dan O yang sebaiknya disetarakan di akhir. Sehingga kita beri koefisien 1 pada Na2SO4 dan yang lainnya adalah A, B, dan C. Kita mulai menyetarakan dari unsur natrium. Sebelum reaksi, natrium berjumlah 1 kali A. A sama dengan 2 kali 1. 2. Maka A sama dengan 2. Berikutnya adalah S. S sebelum reaksi adalah B. Setelah reaksi, 1 kali 1 sama dengan 1. Maka kita dapat B sama dengan 1. Selanjutnya adalah unsur O. Sebelum reaksi, berjumlah A ditambah dengan 4B. Setelah reaksi, 4 ditambah dengan C. Karena A dan B sudah dapat, maka kita ganti saja. Sehingga kita dapatkan C sama dengan 2. A, B, dan C-nya sudah diketahui. Untuk pembuktiannya bisa menggunakan H. H itu sebelum reaksi adalah A ditambah dengan 2B sama dengan setelah reaksi 2C. Kita masukkan angkanya. Dan terlihat bahwa jumlah sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Selanjutnya kita substitusikan kepada persamaan dengan menyalin persamaan reaksinya terlebih dahulu. NaOH ditambah H2SO4 menjadi Na2SO4 ditambah dengan H2O. Kita berikan koefisien reaksinya. A-nya adalah 2, B sama dengan 1, jadi tidak usah ditulis. Na2SO4 juga 1, H2O sama dengan C. Inilah persamaan setaranya. Contoh terakhir di video ini, timbal 2 nitrat direaksikan dengan NaCl. Kita lihat bahwa yang paling kompleks adalah PbNO3 2 kali, sehingga kita beri koefisien 1. Dan yang lainnya kita beri koefisien abjad. A, B, dan C. Kita awali dengan Pb. Sebelum reaksi Pb berjumlah 1 kali 1, berarti sama dengan 1. Setelah reaksi 1 kali B, sama dengan B, sehingga B kita dapat sama dengan 1. Berikutnya adalah unsur N. Sebelum reaksi 1 kali 2 kali 1 sama dengan 2. Setelah reaksi 1 kali C, sehingga kita dapatkan C sama dengan 2. Berikutnya kita coba untuk unsur Na. Sebelum reaksi Na adalah A, setelah reaksi Na sama dengan C. Maka A sama dengan 2. Sehingga kita sudah mendapatkan A, B, dan C-nya. Untuk pengujiannya kita bisa menggunakan Cl. Cl sebelum reaksi adalah A, setelah reaksi adalah 2B. Maka 2 sama dengan 2. Kita salin persamaan reaksinya untuk membuatkan persamaan reaksi setara. PbNO3 2 kali ditambah dengan NaCl menjadi PbCl2 ditambah dengan NaNO3. Kita tambahkan koefisien reaksi yang telah kita dapatkan. Yang satu tidak usah ditulis. K dan
Inilah persamaan setaranya.